الفاتحة. Saya mana? Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita ini di dunia ini diperintahkan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Maka urusan pahala jangan mau mengalah, tanpa merendahkan, tanpa mengecilkan orang lain. Urusan pahala bagaimana kita ini selalu berlomba-lomba. Maka ini babnya adalah bab itu. Wa yambagi, dan sepantasnya bagi pelajar alla yu'thira, untuk dia tidak mengalah binaubatihi, dengan bagian dia, ghairahu, pada selain dia. Ini bagian saya ngajinya, kamu aja duluan. Nah, jangan ngalah. Fa innal ithara, sesungguhnya mengalah bil qurabi, dengan ibadah-ibadah, makruhun, adalah dimakruhkan. Bi khilafil ithar, berbeda dengan mengalah bi hududzi nafsi, dengan bagian-bagian diri kita. Makan kamu duluan, minum kamu duluan. Jadi kalau ke masjid kita yang duluan, jangan dibalik. Makan semangat 45 terdepan. Nah, masjid semangat penjajahan mundur sebelakang-belakangnya. Ini namanya terbalik. Fa innahu, maka sungguhnya mengalah urusan hak-hak diri, mahbubun, adalah dicintai. Fa in ra'a, maka kalau melihat asy-syaikhu syekh al-maslahata, kebaikan fil ithari, di dalam mengalahkan sebagian murid atas sebagian orang lain. Seharusnya yang baca umpamanya bagian si A, kemudian pas itu oleh syekhnya ditukar ke si C atau si F umpamanya. Fi ba'dil awqati, di sebagian waktu-waktu, limaknan syar'iyyan, karena satu arti yang sesuai dengan aturan agama. Fa asyara alaihi, kemudian syekhnya memberikan isyarah alaihi, atas muridnya, supaya dia ngalah. Bidzalika, dengan ithar itu, imtathala amrahu, maka dia pun harus mengerjakan perintahnya gurunya. Mungkin yang bagian dia ini cocoknya untuk temannya, karena temannya keluarganya sakit, biar baca duluan supaya cepat ngurusi keluarganya. Atau karena selepasnya ini ada orang yang punya udzur khusus, pokoknya ada cacatnya atau apa, kalau nunggu terlalu lama nggak kuat, maka teman kamu biar duluan, maka harus dituruti apa yang diperintahkan syekhnya. Urutan kamu tunda, ganti yang ini. Wa mimma yajibu alaihi, dan termasuk perkara yang wajib alaihi, atas pelajar, wa yata'akkadul wasiyatu bihi, dan terkuatkan pesan bihi, dengan perkara itu. Allah yahsuda ahadan, supaya dia tidak hasad pada seorang pun, min rufqatihi, dari teman-teman dia. Rafiq jamaahnya diantaranya rufqah, al ghairihim, atau selain dari teman-teman dia.
Jangan dengki ala fadilatin, atas satu keutamaan razaqahullah yang Allah telah berikan kepada dia. Iyaha, fadilah tersebut. Temannya suaranya lebih bagus, tajwidnya lebih mantap, dia lidahnya itu sulit diajak kerjasama umpamanya. Jangan dengki. Atau temannya ini kulitnya cerah, sementara dia ini kulitnya seperti lukisan wanya. Tambah dirawat, tambah boleng. Jangan terus dengki pada temannya, diam-diam cari air keras dioleskan ke mukanya temannya, biar ada temannya boleng, umpamanya. Ada orang-orang yang nggak terima begitu itu karena sifatnya iblis. Iblis beri fadilah pada Nabi Adam, iblis gak terima. Seakan-akan orang yang gak terima dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, seakan-akan dia ini merasa lebih pintar melebihi Gusti Allah, merasa lebih bijaksana melebihi Allah. Itulah segoblok-gobloknya makhluk. Kamu tuh tahu apa sih? Kok bisa gak terima dengan pembagian Allah itu bagaimana? Wa alla yu'jaba bi nafsi, dan jangan sampai dia ini dikagum-kagumkan dengan dirinya. Bima khassahullah, dengan perkara yang Allah telah mengkhususkan dia, Allah telah mengkhususkan dia perkara tersebut, atau mengkhususkan perkara tersebut kepada dia. Jadi orang itu nyombongi orang enggak boleh, dengki pada orang enggak boleh, termasuk takjub pada diri sendiri juga enggak boleh. Diri kita ini banyak keistimewaannya, takjublah kepada Allah. Saya ini enggak punya apa-apa, yang hebat hanyalah Allah. Di orang yang ujub atau takjub pada dirinya sendiri, lupa Allah, itu ya orang yang tidak benar akhlaknya dengan Allah. Karena itu semua kan dari Allah, kok kamu kagumi diri kamu, padahal diri kamu itu enggak mengagumkan. Yang mengagumkan, yang memberikan keistimewaan pada kamu itu. Kita ini hanya dititipi. Allah. Waqad qaddamna, dan sungguh aku telah mendahulukan idhaha hadza, penjelasan mengenai ini fi adabi syekh, dalam sopan santunnya seorang syekh. Wa tariqatuhu, dan cara dia fi nafyil uzbi, untuk menafikan kekaguman pada diri sendiri sampai lupa Allah. Caranya gimana sih menafikan takjub dengan diri sendiri itu? Ayyudzakira nafsahu, supaya dia mengingatkan dirinya, annahu, bahwasanya perkara yang menakjubkan tadi, annahu, bahwasanya lam yahsul, tidak terhasilkan, ma, perkara hasalahu, yang dia telah menghasilkannya, kecerdasan, ketampanan, atau kecakapan, bihaulihi, dengan upaya dia, wa quwwatihi, dan kekuatan dia. Wong dia ini asalnya nggak ada loh. Kok bisa selepas ada keistimewaan ini dari saya, usaha saya, milik saya kagum pada diri saya. Ini namanya orang salah berpikir, orang nggak pas berpikirnya. Kita ini sebagaimana sebelum ada nggak bisa buat apa-apa, selepas ada yang bisa buat yang mengadakan kita. Wa innama huwa, dan sesungguhnya perkara yang dia dapat tadi, min fadlillah, adalah dari anugerahnya Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Fala yang bagi, maka tidak sepantasnya, ayyu'jaba, dia dikagumkan, bisyai'in, dengan sesuatu lam yakhtari'hu, yang dia tidak menciptakannya. Kamu loh dititipi keistimewaan oleh Allah, kamu sendiri nggak buat, kok kamu lupa pada yang nitipi, malah kamu aku gimana? Jangan kalah dengan sikapnya tukang parkir. Tukang parkir itu parkir mobil mewah-mewah, BMW, Lamborghini, apalagi Ferrari, Mercy G-Class, apalagi Rolls Royce. Tapi tumpah ngerti dan tahu diri, ini semuanya hanya titipan untuk sementara diparkir di tempat lahan parkir yang saya atur. Tukang parkir aja bisa, masa ustadz pelajar nggak bisa?
Kalau ada tukang parkir, mobil diparkir di tempat dia, bukan dari uang dia, bukan dari usaha dia, bukan dari warisan orang tua dia, bukan milik mertua dia, tiba-tiba membanggakan, ini Mercy saya, ini Lamborghini saya, Ferrari saya. Oh, tukang parkir ini kentuk ini. Tukang parkir ini gila, ini perlu dimasukkan rumah sakit jiwa ini. Bukan milik dia kok diaku-aku. Lah orang ujub itu begitu itu. Saya ini cerdas, saya ini begini, saya mulai kapan saya itu ada? Wong asalnya enggak ada. Kok tiba-tiba ngaku sana ngaku sini? Itulah namanya keakuan, itu memang menipu orang yang punya keakuan itu. Bal Allah, tetapi Allah menitipkan perkara istimewa tersebut subhanahu wa ta'ala fihi, pada diri dia. Wa tariquhu, dan cara dia fi nafyil hasadi, untuk menghilangkan sifat dengki. Dengki itu kurang lebihnya definisinya, kita enggak terima teman kita diberi nikmat oleh Allah. Pengen nikmat itu hilang, walaupun nikmat itu enggak kita miliki. Maka di antara caranya yang diajarkan oleh Imam Nawawi ini, ayya'lama, supaya dia yakin, anna hikmatullah ta'ala, bahwasanya kebijaksanaan Allah ta'ala. Kebijaksanaan itu ya pengaturannya Allah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah Allah. Jadi Allah sudah memutuskan tepatnya perkara ini diatur begini. Iqtadat, telah menuntut, ja'ala hadhil fadilah, menjadikan keutamaan ini fi hadza, pada orang ini. Fayam bagi, maka sepantasnya Allah ya'tadidu 'alaiha, dia tidak memprotes 'alaiha, atas fadilah tersebut atau atas hikmah tersebut. Wa alla yakraha hikmatan, dan jangan sampai dia ini tidak menyukai satu hikmah, satu pengaturan Allah, peletakan Allah. Hikmah telah diterangkan tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai kamu tidak suka pada keputusan Allah untuk meletakkan sesuatu pada orang tadi. Aradahullahu ta'ala, yang Allah telah menginginkan hikmah tersebut. Walam yakraha, dan Allah tidak menyukai, dan Allah tidak membenci hikmah tersebut, tidak membenci pengaturan tersebut. Lah kok kamu membenci? Memangnya kamu lebih pandai dari Gusti Allah? Walam yakraha, kembali kepada Allah. Allah loh menyukai pengaturan itu, memutuskan pengaturan itu. Ngapain kamu protes pada pengaturannya Allah? Seperti iblis ketika melihat Nabi Adam diberi keistimewaan, diberi ilmu, maka Allah nyuruh iblis suruh sujud pada Nabi Adam. Iblis langsung bilang, ana khairun minhu. Enggak mau. Aba wastakbara. Aba, tidak mau sujud, wastakbara, dan dia merasa lebih baik daripada Adam. Pengaturan Allah pada Adam yaitu diberi posisi, iblis suruh sujud itu enggak mau. Padahal tapi umpama di sini nggak akan terjadi, telah sudah takdir. Umpama nurut kan ya, tetap diridhai Allah dan tetap dalam posisi yang mulia, bisa terus berkumpul dengan para malaikat. Tapi karena nggak mau, dengki, merasa lebih pintar dari pengaturannya Gusti Allah, akhirnya sampai sekarang sengsara. Dan orang hasad itu, mulai dia hasad, mulai dia tersiksa. Jadi tidak ada, kata sebagian ulama, siksa yang lebih langsung datang kepada seseorang pelanggar melebihi cepatnya orang yang hasad. Karena dia ini nabrak takdir, akhirnya langsung sebel seketika, dan Allah tidak akan merubah takdirnya gara-gara protesnya makhluk. Sumpek. Maka kalau ada orang hasad pada kamu, buat fitnah-fitnah pada kamu, jangan peduli, karena orang ini sudah benar-benar sumpah sendiri, tersiksa dengan melawan takdir tadi. Wes pisuh ke sana-sana, nyebar macam-macam fitnah-fitnah, dia sendiri berarti sudah tersiksa. Belum masuk neraka aja sudah tersiksa, nggak karu-karuan di dunia. Masya Allah. Maka janganlah orang itu
punya sifat hasad. Karena itu menyiksa diri kita sendiri, kontan tidak perlu ditunda. Karena berlawanan dengan keputusan Allah, dan keputusan Allah tidak akan bisa dirubah oleh makhluknya. Yes. Nerima takdir, dapat pahala. Ridho pada takdir, pada pahala. Enggak ridho, takdir tetap berjalan, tapi kamu sebel, enggak karu-karuan, dapat murkanya Allah lagi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Takutlah kalian punya sifat hasad, sesungguhnya sifat hasad akan memakan, memunahkan, merusakkan, menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Sebagaimana kebaikan merontokkan dosa, keburukan di antaranya adalah hasad akan membongkar, menghanguskan kebaikan-kebaikan. Salatullah